Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan yaitu optimisasi kinerja struktur dengan metode FEMA 356. Oke, Bella di sini anggota kelompok kami, ada saya sendiri Teguh Muhammad Lutfi, kemudian ada Galih Yuwanda Persetio, ada Naufal Fauzan, Fira Sartika, Bang Benjamin, dan juga Bang Sabda. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide presentasinya. Berikut adalah pengertian FEMA 356. Baik. Menurut FEMA 356 pada tahun 2000, Linear Static Procedure atau LSP merupakan metode analisis dengan cara memberikan beban gempa statik dalam kondisi linear dan elastik pada bangunan. Beban gempa diberikan setiap lantai bangunan atau diafragma secara horizontal dan vertikal. Beban gempa berupa beban titik yang ditempatkan pada pusat massa tiap lantai atau center of mass. Analisis linear static procedure atau LSP dilakukan dengan berpedoman pada SNI 03-1726 tahun 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. FEMA 356 adalah metode perancangan struktur beton yang dimaksudkan untuk menahan gaya gempa. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip rekayasa struktural dan penelitian terbaru tentang desain tahan gempa. Ini memberikan seperangkat persyaratan desain yang komprehensif yang mencakup penggunaan bahan yang tepat, penguatan elemen beton, detail elemen struktur, dan pertimbangan gaya seismik. Metode tersebut juga membutuhkan penggunaan teknik isolasi seismik seperti isolasi dasar, sistem disipasi energi, dan peredam seismik. Selain itu, FEMA 356 memerlukan pertimbangan sistem struktur secara keseluruhan, serta parameter desain seismik tertentu, seperti zona seismik, gerakan tanah, dan karakteristik tapak. Ini juga memberikan panduan tentang pemilihan parameter desain yang paling tepat untuk memastikan keamanan dan kinerja struktur. Metode ini juga memberikan panduan penggunaan komponen non-struktural seperti pipa, kelistrikan, dan sistem mekanis untuk memastikan kinerja struktur secara keseluruhan. Selain itu, metode tersebut mencakup ketentuan untuk evaluasi struktur existing serta teknik perkuatan untuk meningkatkan kinerja seismik struktur existing. Oke, selanjutnya ada level kinerja akan dipresentasikan oleh Bang Sabda. Silakan waktu dan tempat Bang Sabda. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai level kinerja. Jadi level kinerja menurut FEMA 356 tahun 2000 adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu operational performance level. Yang kedua immediacy occupancy level. Yang ketiga life safety level. Dan yang keempat yaitu collapse prevention level. Selanjutnya tingkat kinerja. Tingkat kinerja menurut FEMA 356 tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat kinerja operasional, yang kedua tingkat hunian segera, dan yang ketiga tingkat penyelamatan jiwa, dan yang keempat yaitu tingkat pencegahan keruntuhan. Selanjutnya itu prinsip dasar FEMA 356. Di mana FEMA 356 didasarkan pada prinsip sistem penahanan gaya seismik. Sistem ini dirancang untuk menyerap dan mendistribusikan gaya seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi dan termasuk ketentuan untuk desain komponen non-struktural seperti dinding, lantai, dan atap untuk memastikan bahwa mereka tidak runtuh atau mengalami kerusakan selama terjadi gempa. Prinsip desain FEMA 356 juga mencakup penggunaan material dan teknik khusus untuk mengurangi risiko kegagalan struktural dan meminimalkan kerusakan bangunan. Material dan teknik tersebut meliputi penggunaan beton bertulang, baja, dan material lainnya, serta teknik konstruksi khusus seperti isolasi dasar, sistem redaman, dinding geser, rangka momen, dan rangka geser. Isolasi dasar adalah teknik meredam getaran pada suatu struktur dan sering digunakan pada konstruksi gedung-gedung tinggi. Dinding geser adalah dinding yang
digunakan untuk memberi dukungan lateral pada suatu struktur dan biasanya digunakan dalam kondisi ataupun konstruksi bangunan bertingkat. Rangka bangunan di zona seismik, rangka geser adalah rangka yang digunakan untuk memberikan dukungan lateral pada suatu struktur dan sering digunakan dalam konstruksi jembatan dan struktur lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Sartika. Silahkan kepada Vira. Nah, di sini ada detail dan analisa FEMA 356. FEMA 356 mensyaratkan bahwa struktur beton pracetak harus dianalisis dan dirancang untuk menahan gaya seismik dan angin. Ini termasuk analisis komponen struktur seperti balok, kolom, dinding, plat dan sambungannya, termasuk dinding geser dan rangka momen. Analisis harus mencakup penentuan gaya seismik dan angin, termasuk arah dan besarnya, serta pemilihan parameter desain seismik dan angin yang tepat. Perincian juga harus memperhitungkan beban tambahan yang mungkin dikenakan para struktur, seperti gaya angin atau seismik. Selain itu, perincian harus mencakup ketentuan untuk drainase dan ventilasi yang baik dari komponen beton pracetak. Penting untuk memastikan bahwa sambungan dirancang untuk menahan korosi dan bahan tahan api yang tepat digunakan jika diperlukan. Terakhir, detailing harus mencakup ketentuan untuk tulangan tambahan yang mungkin diperlukan, seperti tulangan baja tambahan atau kabel pasca tarik. Baik, selanjutnya tentang penerapan FEMA 356 akan dijelaskan oleh Bang Benjamin. Silahkan Bang Ben. Ya, sekarang kita masuk ke penerapan FEMA 356. Penerapan FEMA 356 melibatkan penggunaan bahan dan teknik khusus untuk mengurangi risiko kegagalan struktur dan meminimalkan kerusakan bangunan. Ini termasuk penggunaan beton bertulang, baja, kayu, batu, dan bahan lainnya, serta teknik konstruksi khusus seperti isolasi dasar, sistem redaman, sambungan seismik, dinding geser, rangka momen, dan diafragma. Selain itu, persyaratan desain FEMA 356 harus diikuti untuk memastikan struktur mampu menahan gaya gempa, termasuk penggunaan perangkat keras tahan gempa, seperti baut, angkur, dan konektor geser, untuk menyambung komponen struktur. Dan juga bangunan harus dirancang untuk memenuhi kriteria tertentu seperti tujuan kinerja seismik, kategori desain seismik, dan spektrum respon. Desain juga harus mempertimbangkan karakteristik tanah dan gaya gempa yang akan bekerja pada bangunan. Terakhir, bangunan harus dibangun sesuai dengan spesifikasi desain, termasuk pemasangan material dan komponen yang tepat. Baik, selanjutnya tentang manfaat FEMA 356 akan dijelaskan oleh Galih Hiwanda. Silakan kepada Galih. Manfaat FEMA 356. Yang pertama, FEMA 356 menyediakan seperangkat persyaratan desain yang komprehensif untuk konstruksi bangunan dan struktur lain yang dimaksudkan untuk menahan gaya gempa. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip rekayasa struktural dan penelitian terbaru tentang desain tahan gempa, dan memberikan seperangkat prinsip desain yang dirancang untuk mengurangi risiko kegagalan struktural dan meminimalkan kerusakan bangunan. Yang kedua, penggunaan FEMA 356 juga memberikan manfaat penghematan biaya, karena persyaratan desain dirancang untuk mengurangi kebutuhan perkuatan dan perbaikan seismik yang mahal setelah gempa bumi. Selain itu, penggunaan material dan teknik
khusus dapat mengurangi resiko kegagalan struktur dan meminimalkan kerusakan bangunan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Noval Fauzan. Silakan kepada Noval. Jadi kesimpulan dari optimisasi kinerja struktur dengan metode PEMA 356 antara lain ialah metode PEMA 356 adalah metode perencanaan struktur beton yang dimaksud untuk menahan gaya gempa berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa struktur dan penelitian terbaru tentang desain tahan gempa. Metode ini memberikan seperangkat persyaratan desain yang berkomprehensif untuk konstruksi bangunan struktur lainnya, yang memastikan struktur tersebut mampu menahan efek gempa bumi. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan PEMA 356 juga memberikan manfaat penghematan biaya, karena persyaratan desain dirancang untuk mengurangi kebutuhan perkuatan dan perbaikan seismik yang mahal setelah gempa bumi. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa bangunan tersebut dirancang dan dibangun dengan benar, dengan bahan yang tepat, dan dengan komponen struktur yang tepat. Sebagai contoh, penggunaan dinding geser, yaitu dinding yang dapat menahan gaya lateral, merupakan syarat utama PEMA 356. Selain itu, penggunaan base isolator, yaitu perangkat yang menahan struktur agar tidak bergerak saat terjadi gempa, juga merupakan bagian penting dari persyaratan PEMA 356. Semua persyaratan desain ini membantu memastikan bahwa bangunan akan mampu menahan gaya gempa dan tetap berdiri tanpa perlu perkuatan dan perbaikan yang mahal. Adapun kata-kata motivasi yang dari kelompok kami berikan adalah, sukses adalah jumlah upaya kecil diulang hari demi hari. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.